Buat kalian yang lagi galbay dan pengen banget ganti nomor HP karena udah capek diteror ya, dan pengen hidup itu lebih damai, tunggu dulu, itu kira-kira benar-benar solusi atau justru bikin urusan makin ribet nih? Nah, buat yang pengen tahu jawabannya, simak videonya sampai selesai. Pertanyaan yang sering muncul, nggak cuma sekali dua kali, karena sangat-sangat muak sama notifikasi ya, dan telepon dari orang yang nggak dikenal. Kalau saya gagal bayar pinjol terus ganti nomor HP, resikonya apa sih? Kita analisis dulu pelan-pelan ya. Yang pertama, ganti HP itu bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, sah-sah aja. Cuman sebelum kalian melakukan hal itu, perlu kalian pertimbangkan dulu satu dan dua hal lainnya. Sebenarnya kalau kalian mau ganti nomor HP, itu kalian akan merasa kesulitan atau enggak pada akhirnya. Kenapa? Ya sekarang kan apa-apa serba harus masukin nomor HP ya, buat kode OTP lah, atau kalau nanti biar ada informasi, biar gampang penyalurannya. Nah itu kira-kira kalau misal kalian ganti nomor HP, kalian akan makin sulit atau malah justru itu kalian akan lebih enak? Kalau emang itu nomor HP-nya khusus buat pinjol, menurut saya sih silahkan aja. Tapi kalau misal nomor HP-nya itu sebagai nomor utama ya, kayak nyangkut juga di m-banking, di WA, email, marketplace, aplikasi kerja, medsos, dan akun-akun penting lainnya ya, ganti nomor itu malah bikin kalian lebih sulit menurut saya. Kayak harus memperbarui data di banyak layanan kan, padahal niatnya kan kayak mutus satu rantai ya. Kecuali kalian udah nggak perlu lagi, nggak apa-apa sih teman-teman, sebenarnya itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi coba pikirin dulu, jangan gegabah, jangan karena udah saking muaknya ya langsung ganti HP. Nggak, kalian harus mikir dulu kira-kira minus sama plusnya itu banyakan yang mana gitu. Dan prosesnya emang butuh waktu yang lama ya. Jadi pokoknya jangan tergesa-gesa untuk memutuskan apakah pada akhirnya harus ganti nomor HP atau enggak. Dan beda cerita kalau kalian itu gunain nomornya khusus untuk daftar pinjol. Kalau kondisinya kayak gitu ya, dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari emang lebih kecil. Tapi ya perlu kalian ingat nih, mengganti nomor itu bukan berarti kok utang kalian itu auto lunas, cuman biar bikin damai aja gitu ya. Jadi tagihannya juga tetap ada, perjanjian juga tetap berlaku, dan kalau misal kalian itu pinjam dari aplikasi yang legal, maka proses penagihannya pun tetap bisa dilakukan. Jadi misal kalian nggak bisa dihubungi pun, mereka tetap bisa datang, dan itu sesuai dengan jalur yang memenuhi ketentuan tertentu. Nah, ada lagi nih ancaman yang sering buat orang takut. Kalau misal ancaman kayak gini, kayak diremehin gitu loh. Ganti nomor berarti kabur. Kalau misal ganti nomor berarti sengaja menghilang. Gimana nih teman-teman? Gimana kalian menyikapi ini? Emang ya kalimat kayak gini tuh sering banget muncul dalam tiap kali ditagih gitu. Tapi ya kalian nggak perlu panik, karena emang pihak penagih itu punya kepentingan komunikasi dengan kalian, biar komunikasinya itu tetap jalan. Jadi kalau dari POV mereka, semakin mudah mereka ngubungin kalian ya semakin mudah juga ntar proses penagihannya. Jadi jangan langsung menganggap setiap ancaman itu sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Dan itu kan cuma asumsi ya teman-teman. Dan kalian harus udah kebal lah harusnya sama hal-hal yang kayak gitu. Tenang aja, pahami hak-hak kalian sebagai konsumen, sehingga kalian jadinya bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan situasi. Terus kalau emang kayaknya nih nggak mungkin ganti nomor gitu ya, kayaknya sih lebih mending pakai cara lain. Nah, ada nggak cara itu? Ada sebenarnya alternatif dari ganti nomor. Alternatif selain ganti nomor. Karena tujuan kalian kan cuma pengen ngurangin gangguan telepon atau pesan yang berlebihan aja ya. Kalian bisa ini loh, memanfaatkan fitur pemblokiran di HP kalian. Dan itu pasti ada kok, entah itu yang seluler, maksudnya telepon pakai pulsa itu ya, itu pasti ada. Terus entah itu yang pakai WA, entah itu pakai, sekarang itu fitur blokir itu ada di semua aplikasi. Sehingga dengan cara tersebut, nomor utama kalian tetap bisa digunain untuk aktivitas penting, dan kalian nggak perlu memperbaruinya lagi di banyak layanan. Dan kalau emang suatu saat kalian pengen berkomunikasi lagi sama pihak pinjolnya, ya sudah, tinggal di unblock aja, selesai. Jadi kesimpulannya kayak gini, ganti nomor HP itu bukanlah pelanggaran hukum, tapi juga belum tentu itu jadi solusi terbaik kalian. Semuanya tergantung situasi kalian. Kalau emang nomor tersebut adalah nomor utama yang nyangkut di banyak akun penting gitulah, itu malah bikin kalian repot kalau misal kalian ganti nomor. Tapi kalau emang pengen kurangi gangguan, ya pertimbangkan
pertimbangan dulu lah alternatif lain yang lebih sederhana kayak contoh fitur blok itu tadi. Jadi pikirin dulu matang-matang, jangan hanya karena kalian tuh muak sama mereka terus langsung ambil tindakan yang gegabah. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.